Welcome to Ribal Review Abal-abal dari perspektif orang-orang awam. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di episode kelima nih. Pasti kalian wondering kan, kok ada sih muka-muka baru di Ribal kali ini. Jadi mendingan kita langsung kenalan aja nggak sih? Bener. Biar makin asik gitu nge-review ke depannya. Kayak dulu. Jadi, hai semuanya. Mungkin kalian udah lihat aku di episode sebelumnya, atau mungkin belum karena kalian belum nonton episode selanjutnya. Jadi aku akan memperkenalkan diri lagi. Aku Iza, dan di sini aku nge-review nggak sendiri nih. Ada teman aku di sini. Halo semuanya, kenalin aku Betty Siva. Jadi hari ini kita yang akan memandu Ribal pada episode 5 kali ini. Nah, Akhirnya udah memasuki Bener. masa libur gak sih? Udah Gila libur nih akhirnya kita. Udah selesai semester genap, udah selesai lepas dari UAS gitu kan. Biasanya kamu kalau lagi liburan ngapain sih? kalau aku sih seperti orang-orang pada umumnya ya, pasti mencari aktivitas-aktivitas yang buat kita enjoy, yang seneng-seneng aja kali ya. Yang pokoknya liburan tuh nggak harus dibuat stres banget. Jadi kita pasti aku cari-cari acara yang enjoyable. Contohnya mungkin ya kayak nonton film, nonton series, nonton drama dan lain-lain. Kalau kakak Iza? Sama sih sebenarnya, namanya abis dibantai UAS ya, pengennya tuh santai-santai. Jadi pengennya nonton film, nonton series, udah deh males-malesan sambil kayak binge watching acara-acara Sebenarnya itu. nggak baik ya, tapi nggak apa-apa ya. Bener. Dari omongan kita kali ini Bener. udah ketahuan guys, Udah kelihatan nggak sih? arah review kita hari ini nih bakal kemana. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bukan film, Bukan lagu. buku, bukan lagu juga. Hari ini kita bakal bahas TV series. Nah, langsung kita kasih dari ini aja ya. Dari atribut-atributnya kita udah bisa kelihatan kali ya kalau misalnya kita hari ini bakal bahas hal-hal yang kayak royalty, yang kayak cantik-cantik, yang anggun-anggun Iya, gitu udah ya. bisa ketebak Udah gak bisa sih ketebak harusnya nggak sih? series apa yang mau kita bahas Kayak, nih? Ini seriesnya juga ramai banget gak sih Kak? Yang dari Selalu booming Bener. ranking 1 di platform streaming. Bener. Langsung kita kasih tahu aja kali Iya. ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Queen Charlotte. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja nih kita masuk ke review kita hari ini. Bener. Jadi katanya tuh kalau tak kenal maka tak sayang Iya, kan ya. bener. Jadi daripada nanti kita review terus teman-teman nih bingung kayak ini kita ngomongin apa, Iya. kita ngomongin siapa gitu kan. Jadi mending kita kenalan dulu Iya. nih sama Queen Charlotte. Kayak Bener. siapa sih yang main? Ini ceritanya soal apa? Gitu. Kita bisa lihat di poster ini. Jadi lihat ya ini posternya, dari posternya juga udah kelihatan kayak ada 2 orang nih. Jadi ya yang pasti kelihatan kalau misalnya main karakternya 2 orang ini, dan ini menceritakan tentang cinta kasih dari 2 si Jolie ini gitu kan ya Kak. Bener. Terus bisa dilihat nih dari gambar ada 2 orang, yang satu pasti Queen Charlotte Iya, ya, sesuai namanya. sesuai judulnya ya. Iya, siapa lagi kan kalau bukan Queen Charlotte yang ditaruh di posternya. Dan kalau ada Queen pasti ada King. King-nya. Iya kan? Nah yang di sini ada King George dan Queen Charlotte gitu ya. Nah, terus Queen Charlotte ini dia sebenarnya itu bukan season ketiga ya dari Bridgerton, dimana orang-orang tuh sering ngira kayak oh itu season Bener-bener. tiganya, padahal sebenarnya ini tuh spin-off-nya. Jadi dia tuh masih satu universe, cuma dia nggak sejalan lah sama season-season Bener. Bridgerton yang sebelumnya. Tapi karakter-karakter mereka tuh masih sama ya, kayak di series Bridgerton, dan emang masih based on bukunya si Julia Quinn. Cuma emang ceritanya tuh original nggak Iya sih? benar-benar. Jadi di sini juga ada bantuan dari director dan produsernya dari Shonda Rhimes dan juga Tom Tom Verita nggak sih? Iya, kalau Tom namanya? Verita, Iya, ya. benar. Terus Nah. abis itu kayak kalian nih yang udah pernah nonton Bridgerton pasti Bener-bener. kayak suka wondering gitu nggak sih? Iya, pasti kayak ini Queen Charlotte tuh kenapa bingung sih? gitu gak sih di Iya. season Iya, awal itu bener-bener. kayak, Terus kayak kalau misalnya orang-orang bilang tuh kayak agak bingung gitu, Queen Charlotte ini sebenarnya kenapa kayak gini, kenapa dia melakukan hal-hal seperti ini, kenapa perilakunya kayak gini terhadap Kingnya apalagi ya. Benar. Kalian pasti punya banyak pertanyaan, dan Queen Charlotte itu akan menjawab kayak pertanyaan-pertanyaan Benar. dan kebingungan kalian gitu. Jadi kita langsung bahas aja deh nih satu-satu elemen-elemen dari Queen Charlotte ini. Langsung. Kalau kita mau nge-review sesuatu nih, biasanya kan yang paling penting Iya, storyline-nya. bener. Itu intinya ya. Iya, benar. Jadi menurut aku nih ya, storyline Queen Charlotte tuh udah lumayan oke lah. Bahkan kayak lebih better gitu ya dibandingkan 2 season Oh. Bridgerton, karena kayak dia emang lebih serius nggak Oh sih iya, ya, benar. ngangkat isu-isu yang sekiranya sensitif lah buat naikin awareness. Benar. Tapi emang karena serius dan alurnya maju mundur, jadi Iya. mungkin kayak penonton tuh sering agak bingung gak
sih? Bener-bener. Ya kan? Sebenarnya pasti ada teman-teman penonton yang bingung sama alur maju mundurnya. Tapi menurut aku sendiri storyline-nya yang maju mundur ini malah membuat kita kayak semakin kompleks gitu. Ceritanya tuh semakin kompleks karena kita tahu kayak latar background-nya ceritanya itu gimana. Terus akhirnya berdampak pada kejadian di Queen Charlotte itu sendiri. Betul. Jadi sebenarnya storyline-nya menarik juga sih Iya. ya. Begitu. Terus langsung lanjut apa nih? Nah kalau misalkan kita udah bagus nih ceritanya, tapi ternyata pemainnya jelek kan ya sia-sia gitu ya ternyata. Kayak masa sih ini ceritanya udah menarik tapi actingnya kurang, jadi nggak kerasa gitu kan feel dari ceritanya. Nah menurut kamu castingnya gimana nih untuk Bridgerton? Apakah udah oke atau kayak ada yang kurang gitu? Kalau misalnya dari aku sendiri ya, Queen Charlotte-nya itu kan sebenarnya udah pemeran lama ya, udah dari yang season sebelumnya, udah dari season 1 Bridgerton, season 2 Bridgerton. Dan jadi menurut aku di season yang di spin-off-nya Queen Charlotte yang ini, menurut aku orang yang menjadi cast yang jadi Queen Charlotte muda itu sudah sangat cocok lah menjadi Queen Charlotte muda. Soalnya kayak kalau misalnya kita lihat tuh udah kayak sangat obvious kalau misalnya emang orang ini tuh Queen Charlotte muda. Jadi kayak menurut aku castingnya juga udah bagus, orang-orangnya juga udah sangat kayak mendalami perannya gitu. Jadi sudah sangat diceritakan gimana kayak tiap castnya tuh punya ceritanya masing-masing gitu. Benar. Menurut aku juga kayak castingnya udah super oke, dan di sini tuh mereka bukan nge-cast orang-orang yang kayak mungkin udah sering kita lihat di series-series lainnya yang terkenal atau di film-film lainnya. Bahkan bisa dibilang kayak artis-artis yang dipilih tuh artis yang cenderung masih kurang dikenal lah ya. Tapi ternyata actingnya gak main-main bagusnya. Kita tuh bener-bener bisa kebawa emosinya saat nonton acting mereka. Kalau kata Bea tadi, emang Queen Charlotte muda tuh emang udah bener-bener bagus dan mirip banget kan ya sama Queen Charlotte yang dewasanya. Nah tapi di sini aku juga kayak mau ngasih apresiasi nih ke King George, karena menurut aku kayak di sini King George muda tuh juga bener-bener bagus banget. Dia kan ada konfliknya nih ya. Di drama itu konfliknya juga cukup bikin kita kayak kita gitu simpatik nih jadinya sama dia, kasihan gitu kan. Dan menurut aku dia bisa memerankan perannya dengan sangat baik lah ya, kayak bener-bener kita bisa ngerasain penderitaannya dia, terus kayak perasaan dia ke Queen Charlotte, iya kan, benar. Nah, terus nih tapi kayak kita udah bahas storyline, udah bahas casting kan, tapi kayak masih ada yang kurang gitu kan kalau kita lagi nge-review series atau film nih. Elemen penting lainnya menurut kau apa nih, tuh? Apalagi ya elemen penting dari itu ya nggak sih, syutingnya, visualnya Iya, apalagi ini kan kayak tema kerajaan gitu. Jadi emang kayak visualnya tuh pasti sangat-sangat diperhatikan, iya kan? Kalau yang kurang gitu kan biasanya jadi kayak emang ini beneran film kerajaan ya, bener kan? Gimana nih menurut kamu? Kalau misalnya dari aku sendiri sebagai orang yang emang suka classic estetik ya, menurutku Bridgerton ini sangat eye pleasing sih. Soalnya kayak dari details kecilnya, dari bajunya, dari wardrobe segalanya, yang kayak arsitektur rumah-rumahannya tuh udah sangat menunjukkan kalau misalnya mereka tuh di 19th century. Jadi udah sangat kelihatan kayak, bahkan katanya baju-baju yang dipakai di Bridgerton itu sebagian besar atau kayak bisa dilihat tuh mirip gitu loh, hampir mirip sama yang beneran terjadi pada 19th century itu. Jadi beneran akurat ya, nggak asal milih kayak yang kelihatan kerajaan aja gitu ya, kayak baju-baju mewah gitu ya. Jadi kayak detail-detail kayak gitu juga dipikirin gitu. Kalau misalnya dari kakak sendiri gimana nih? Aku sebenarnya setuju sih ya, soalnya kayak emang udah bener-bener kelihatan gitu budgetnya masuk kemana dan hasilnya kayak gimana. Terus menurut aku juga bisa dibilang kan Queen Charlotte ini dia ngangkat konflik yang lebih serius ya dibandingkan 2 season Bridgerton sebelumnya. Jadi itu kelihatan gitu loh, kayak di tone series mereka kayak warnanya warm tapi agak lebih gelap gitu, nandain kayak wah kalau ini tuh serius gitu kan. Terus juga kayak aku ngerasa selain sinematografinya, mereka tuh bagus banget dalam pemilihan soundtrack. Oh iya, benar. Ini juga sempat rame ya. Iya, yang pas bagian ada nih spoiler dikit ya. King George sama Queen Charlotte itu kan pas nari-nari itu kan. Itu bagus banget, kayak mereka tuh nggak cuma milih lagu-lagu klasik ya kan, tapi dia juga milih lagu apa sih waktu itu ya? Lagu-lagunya yang lagi terkenal gitu kan ya. Yang pas itu kalau nggak salah lagunya SZA. Iya benar-benar yang Nobody Gets Me ya sih kalau nggak salah. Tapi itu dijadiin instrumental dan menurut aku walaupun itu lagu modern yang kita mungkin mikirnya kayak ini sangat modern banget sih. Ini SZA ini 2023 ya kan? Iya kan, tapi tuh masih bisa masuk gitu loh karena kayak
dijadiin instrumental, terus kayak liriknya itu sesuai ya sama keadaannya Iya, King bener. George sama Queen Charlotte pas waktu itu. Jadi secara visual dan secara sounding semuanya menurutku thumbs up lah. Bener banget. Terus kayak ini tuh kita udah ngomongin visual, udah ngomongin soundtrack, Bener. casting, terus kayak storyline. Tapi sebenarnya kayak menurut kamu overall seriesnya lagi tuh gimana sih? Kayak dia tuh flow-nya oke nggak sih? Terus kayak ada kelebihan kekurangannya nggak sih? Ada yang kayak biasa kan kita kalau nonton series tuh kayak aduh kayak bisa lebih bagus deh kalau kayak gini. Tapi ada juga yang kayak ini udah bagus banget nih, kayak udah bagus banget, banyak representasi dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri, menurut aku Queen Charlotte ini udah bagus banget dalam kayak representasi black people ya. Jadi kayak people with color itu kayak sebagaimana kayak Queen Charlotte ini sebenarnya kan ceritanya adalah Queen of England ya, tapi dia direpresentasikan sebagai people with color. Jadi itu menurutku tuh sangat sangat interesting. Benar. Jadi kayak wow, ini sesuatu yang baru nih. Benar. Terus selain itu juga aduh ini jadi spoiler dikit ya, cuma kayak nggak apa-apa deh, mungkin kalau teman-teman denger spoiler ini jadi makin semangat gitu kan ya mau nonton Queen Charlotte. Di sini dia juga selain ngangkat kayak representasi POC, mereka juga mengangkat soal isu mental health nggak sih? Bener, Jadi iya. salah satu karakter utamanya nih kayak ngebahas soal mental health dan gimana kayak orang-orang dengan mental illness itu diperlakukan Iya, ya benar. di zaman dahulu, karena kan pengetahuannya masih lebih dikit ya soal mental health pada zaman dulu tuh. Jadi kayak bener-bener representasi akurat dari gimana struggle mereka untuk bisa bertahan hidup di zaman itu ya Jadi kan. kayak sangat banyak kayak nggak cuman cerita-cerita tentang percintaannya mereka. Jadi kayak mereka tuh juga bahas isu-isu yang kayak tadi aku bilang, juga bahas tentang mental health ya mostly. Jadi kayak itu sangat poin plus sih. Jadi kayak kita nggak cuma lihat kayak romantisnya aja. Benar, tapi juga ke-tackle isu-isu yang Iya, lainnya. benar. Tapi menurut aku nih ya kayak ini tuh udah bagus gitu kan. Cuma karena dia cuma 6 episode gak sih? Iya. Kayak series Bridgerton yang lainnya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kayak mau nonton itu emang kayak harus serius dan harus meluangkan benar-benar. waktunya untuk benar-benar nonton, karena nggak bisa disambil masih Iya. hal-hal lain. Jadi kayak agak padat gitu nggak Iya, sih benar-benar. ceritanya. Jadi kayak meleng sedikit. Aduh, kenapa nih? Ini apa nih? Ini ada apa lagi Kan? gitu Jadi kan? menurut aku kayak kurangnya di situ. Mungkin kayak harusnya bisa dibikin kayak 8 Iya, episode, benar. 10 Jadi, episode. apalagi karena kayak masalahnya emang kayak padat gitu ya. Jadi kayak kesannya kalau misalnya episodenya hanya sedikit itu kesannya kayak terburu-buru gitu loh. Jadi dalam Benar. satu episode itu ada berbagai macam scene penting. Jadi kita kayak nggak bisa meleng sedikit nih. Benar banget. Terus habis itu juga ditambah kalau misalnya dari season 1, 2 dan spin-off-nya ini tuh kayak somehow tuh agak related ya. Iya, Jadi kalau benar. misalnya kita tuh nggak lihat dari awal-awalnya dari season pertama itu pasti kayak orang-orang agak bingung nggak sih? Iya, agak overwhelmed tuh kayak Iya. kok karakternya banyak banget, kok ini- apalagi alurnya maju mundur Iya, nggak sih? jadi pasti agak kebingungan, tapi nggak apa. Karena cuma 6 episode itu juga keberuntungan ya. Jadi cepet gitu. Kalian kalau mau maraton itu paling 2 hari selesai kok. Iya, tapi ya emang harus mempersiapkan waktu Iya, sih ya bener. untuk itu. Jadi kayak untuk overall Queen Charlotte nih, kamu lebih suka spin-off ini atau kayak series-series Wow. Bridgerton sebelumnya nih? Kalau misalnya dari aku sendiri ya jujur ya, saya lebih suka Bridgerton yang pertama, yang ceritanya Daphne itu ya. Soalnya kayak kalau misalnya dari aku lihat tuh sebenarnya ceritanya di Daphne itu lebih kayak ringan, lebih lovey-dovey, lebih tentang romantic. Jadi kayak lebih kayak bisa dilihat untuk fun gitu loh. Kalau misalnya yang Queen Charlotte ini emang lebih kompleks, tapi ya seru, tapi emang lebih kompleks dan kita emang harus kayak disuruh kayak memahami segalanya gitu kan ya. Kalau dari Kak Iza sendiri? Kalau aku jujur karena lebih suka yang kompleks gitu ya, Iya. ada konflik-konflik yang serius ya gitu, aku lebih prefer Queen Charlotte sih, karena kayak emang meskipun harus serius nontonnya, tapi kayak aku masih bisa dapetin semua yang aku mau. Kayak aku bisa dapetin romance ya, aku bisa dapetin soal kayak konflik-konflik yang emang bisa relate ke kehidupan asli Benar, gitu benar, kan. Tapi menurut kamu itu masih kayak worth the hype gitu masih, meskipun ini bukan kayak series Bridgerton Iya. favorit kamu di Tapi- universe ini? Menurutku masih tetap worth the hype sih, meskipun kayak emang
kesukaan orang-orang tuh pasti beda-beda sih. Kayak aku percaya juga kalau misalnya ada orang-orang yang emang suka yang season pertama, kayak yang pas Daphne, soalnya mereka lebih suka yang ringan-ringan. Ada yang suka season ketiga, soalnya mereka lebih spin-off yang Queen Charlotte ini ya, Iya, maksudnya. benar. Itu soalnya kayak lebih kompleks, lebih menceritakan banyak hal. Tapi juga ada orang-orang yang suka season kedua, jadi kayak mungkin emang tergantung preferensi ya. Tapi emang bener-bener recommended Iya, banget ini sangat berarti worth the Queen hype Charlotte sih ini kalau buat dari aku. ditonton. Nah, kalau ratingnya nih, kamu mau kasih berapa buat Queen Charlotte? Ratingnya apa, kita barengan kali ya? Barengan kali ya, Iya. seru ya. Ada yang bisa nebak nggak nih kira-kira? Taruh tebakannya di komen ya guys, jangan Bisa lupa. tebak nggak ini kira-kira? Kita sebutin bareng-bareng ya, oke? Langsung. Oke, 1, 2, 3, 9. Oke, sebenarnya itu menurut aku setengah udah bagus ya, karena dia kayak storyline-nya udah oke, castingnya udah oke banget. Cuma mungkin ada beberapa aspek kayak jumlah episode gitu-gitu, kayak apa sih pace-nya menurut aku bisa lebih bagus lagi Oke, ke depannya gitu. iya, Kalau benar-benar. kamu nih, kau bilang nggak favorit. Iya, tapi sebenarnya nggak nilai 9 favorit ya. Tapi secara overall Bridgerton tuh one of my favorite series. Jadi kayak masih masuk ke 9 gitu. Meskipun yang season 1 tuh berarti 10 ya. Tapi kalau misalnya yang spin off-nya ini 8, saya 9. Malah tadi nggak sih? Spin off-nya ini 9, tapi kayak masih bagus gitu loh untuk konteks Bridgerton, dan apalagi melihat season-season sebelumnya yang kayak ceritanya tuh kayak sangat nyambung gitu loh. Jadi kayak build up-nya tuh bagus banget. Bagus, ya, Makanya aku bener-bener. suka banget nih. Gitu sih Oke, kalau dari nah, aku. karena kita nih ngasih rating yang tinggi-tinggi kan ya, pasti ada dong kayak scene-scene atau line dari Queen Charlotte yang memorable banget lah buat kamu selama nontonnya. Aku dulu kali ya. Kalau misalnya dari aku, line yang paling aku favoritin itu, nyontek dulu ya. You didn't climb over the wall. Jadi ini tuh di season akhir. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat, ini tuh bakal jadi line yang meaningful. Kalau misalnya kalian udah lihat ya. Jadi kalian harus lihat. Soalnya kalian bakal nemu line ini di episode terakhir atau bahkan paling terakhir. Bener-bener. Jadi ini kayak pokoknya di line ini tuh kalau misalnya kalian perhatikan, dia tuh pokoknya sangat meaningful lah. Ini sangat menusuk ke dalam Pokoknya kalian harus nonton. sanubari kalian kalau misalnya kalian udah ngerti ceritanya gitu. Kalau dari Kaiza yang mana lain? Aku kayak emang agak-agak di episode terakhir juga nih, pas lagi ada sesuatu kejadian terus nih King George-nya kayak ngomong ke Queen Charlotte. Ini kan karena zaman dulu ya, jadi kayak skripnya tuh masih kayak Iya, old benar-benar. English banget, Iya, yang iya, bener-bener iya. kayak hiperbola, tapi kayak kalau kalimatnya bener tuh bikin Iya, kayak iya. gitu kan. Meskipun drama ya, Iya, tapi meskipun kayak- drama tapi kayak bikin gitu kan. Itu tuh pas King George yang ngomong ke Queen Charlotte kayak my heart calls your name. Itu aku di situ dengernya kayak Itu lain rame banget sih. iya kan, memang. dan itu rame banget trending di Twitter, di TikTok dan lain sebagainya. Bener-bener kayak Orang-orang kalau habis nonton Queen Charlotte ini pasti kayak kepikiran yang lain yang itu ya kan? benar-benar. Jadi emang harus banget sih ditonton untuk bisa tahu kayak ini tuh beneran Iya, worth the kalian hype, harus dan tahu. kayak line-line imut dan romantis ya, yang dikasih sama orang-orang di Queen Charlotte ini. Bener. Nah, jadi kayak kita udah selesai ya nih, udah Iya, mereview bener. semua, udah ngasih rating dan jelas-jelas kayak udah nunjukin nih kalau emang Queen Charlotte tuh bener-bener worth the hype nggak sih? Bener, sangat recommended buat kalian yang mau mengisi hari-hari kalian di saat liburan ini ya kan? Betul. Hanya 6 episode, 3 season, bukan 2 season, 1 spin off ya, tapi pokoknya itu. Betul, dan bisa ditonton sendiri ya sebenarnya. Iya. Kalau nggak mau nonton Bridgerton juga nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin kita udah dulu iya, kali ya. bener. Kayak makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Like, comment, and subscribe. Bener, leave comment imut ya, banyak kasih rekomendasi apa nih yang harus Bener. kita review selanjutnya. Kasih saran guys. Betul, terus jangan lupa juga untuk follow semua social Social media media. kita, ada di description di bawah video ini. Dan see you on the next episode of Ribal Review abal-abal. Bye.